Sudahkah Anda mengetahui bahaya yang akan ditimbulkan dari penyakit ini? Nah, mari kita bahas bersama. Nah, tentu hasad akan menimbulkan berbagai macam bahaya dalam agama seseorang. Kita akan sebutkan. Yang pertama, hasad membenci segala sesuatu yang Allah takdirkan. Orang yang tidak suka dengan nikmat Allah terhadap orang lain, berarti dia akan membenci atau menentang takdir Allah. Yang kedua, hasad akan menghapus kebaikan-kebaikan seseorang. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Iyyakum al-hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hataba. Maka jauhlah olehmu sekalian penyakit hasad atau dengki, karena dengki bisa memakan kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Umumnya orang yang hasad akan berbuat zalim kepada orang yang ia tidak sukai, yaitu dengan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, menjatuhkan kehormatannya, bahkan merendahkan orang lain atau mengajak orang lain untuk dibenci. Hasad juga bisa mendorong seseorang untuk melakukan sihir, sehingga hasad ini merupakan di antara dosa besar yang bisa menghapus kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga, orang yang hasad akan ada penyesalan di dalam hatinya, sebagaimana api yang berkobar melahap hatinya, sehingga bisa menimbulkan kesengsaraan di dalam hatinya. Setiap kali ia melihat nikmat Allah terhadap orang lain, maka ia akan semakin sedih dan semakin sempit dadanya. Dia akan selalu mengawasi orang lain yang ia hasad atau dengki, sehingga setiap kali bertambah nikmat terhadap orang lain, maka akan bertambah pula kesedihannya dan bertambah pula kesempitan di dalam dadanya. Yang keempat, orang yang hasad menyerupai orang Yahudi. Barang siapa memiliki sifat-sifat orang kafir, maka dia akan menjadi bagian dari orang-orang tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, hasad bertentangan dengan kesempurnaan iman. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Salah seorang di antara kalian tidak akan beriman dengan sempurna hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Konsekuensi dari hadis ini adalah semestinya engkau tidak suka ketika nikmat itu hilang dari saudaramu. Jika engkau tidak merasa sedih ketika nikmat itu hilang dari saudaramu, maka berarti engkau belum menginginkan untuk saudaramu sebagaimana engkau inginkan untuk dirimu sendiri. Nah, yang seperti ini bertentangan dengan kesempurnaan iman. Yang keenam, hasad akan menyebabkan seseorang akan meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan mendapatkannya terus memikirkan nikmat-nikmat yang ada pada orang lain, dan pada akhirnya pun dia juga tidak meminta karunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan nikmat, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa hambanya. Yang ketujuh, hasad akan menyebabkan seseorang merendahkan nikmat Allah yang ada pada dirinya sendiri. Orang yang hasad akan menganggap bahwa ia tidak mendapatkan nikmat, sedangkan orang yang ia benci mendapatkan nikmat yang lebih dari dirinya sendiri. Maka seketika itu berarti dia sedang merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada dirinya sendiri dan tidak mensyukurinya. Poin yang kedelapan, hasad merupakan sifat tercela. Orang yang hasad akan terus menyelidiki nikmat-nikmat Allah yang ada pada orang lain, sehingga bisa mendorong ia berusaha menjauhkan orang-orang terhadap orang yang ia benci. Dia akan meremehkan kebaikan orang lain dan juga menjatuhkan kehormatannya. Yang kesembilan, hasad bisa menjatuhkan seseorang jatuh ke dalam kezaliman yang lebih besar. Demikian bahaya yang bisa ditimbulkan dari penyakit hasad. Semoga Allah melindungi kita dari sifat tercela ini, dan semoga kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang ada pada diri kita sendiri. Semoga video ini mencerahkan, memberikan kebaikan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.